Damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita 1 Tesalonika 5 ayat 16-24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah Minggu GBKP pada Minggu Advent 3 ini bersiap menyambut kedatangan Tuhan. Apapun yang hendak dikerjakan haruslah terlebih dahulu dipersiapkan supaya hasilnya baik. Termasuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus harus dipersiapkan supaya memberikan sukacita dan supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari pada waktu kedatangannya. Menyambut kedatangan Kristus, kita harus mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh supaya tetap terpelihara dengan baik dan tidak bercacat sampai kedatangannya. Untuk mempertahankan kehidupan tetap baik dan tidak bercacat tentu bukanlah hal yang mudah. Penderitaan dan keinginan duniawi serta pengajaran-pengajaran palsu bisa membuat semangat mengikut Kristus menjadi memudar. Bisa meninggalkan Kristus secara utuh dan berpaling kepada berhala atau kepercayaan lain. Atau bisa mengikut Kristus tapi sekaligus mengikuti ilah-ilah yang lain. Atau tidak mengikuti ilah yang lain tetapi tidak lagi bersemangat melakukan kehendak Bapa. Kalau jemaat Tesalonika, mereka termasuk orang yang setia saat itu. Mereka dipujikan Rasul Paulus dalam suratnya ini sehubungan dengan iman percayanya yang teguh kepada Tuhan. Bahkan ada yang mati martir mempertahankan iman percayanya. Paulus juga terus memantau mereka dari kejauhan. Ia menasihatkan supaya mereka bersuka cita dalam segala hal dan tetap berdoa, memelihara hidupnya tidak bercacat di hadapan Tuhan, serta menjauhkan kejahatan. Sekalipun mereka sedang ada dalam penganiayaan pemerintah Roma yang tidak menyukai mereka. Sebab Tuhan adalah setia dan ia akan menggenapi kedatangannya. Kedatangannya itu seperti pencuri malam. Ia datang tidak disangkakan. Oleh sebab itu, jemaat itu harus berjaga-jaga, tidak tertidur dan tidak lengah menyambut kedatangannya kembali. Selain penderitaan, jemaat Tesalonika juga diperhadapkan dengan tradisi, yakni pelacuran bakti. Sehingga Paulus mengingatkan mereka memelihara tubuh, jiwa, dan rohnya. Sebab orang yang turut dalam pelacuran bakti akan mencacatkan hidupnya di dalam Tuhan. Sebab tubuh adalah milik Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, kalau dibandingkan dengan situasi jemaat Tesalonika saat itu, sungguh jauh bedanya dengan kehidupan kita sekarang. Kita tidak dianiaya oleh siapapun jika kita merajakan Kristus dalam hidup kita. Pemerintah tidak melarang kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikutinya, tapi justru pemerintah mendukung gereja dalam banyak hal, memberikan bantuan pembangunan gereja lewat bantuan sosial, menganggarkan biaya untuk perayaan-perayaan Natal, dan mengarahkan aparat untuk menjaga kebaktian-kebaktian raya kita. Namun begitu, apakah kehidupan kita tidak bercacat di hadapan Tuhan? Belum tentu, sebab ada lagi penderitaan yang bisa mencacatkan kehidupan orang Kristen. Seperti penderitaan yang diakibatkan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, lalu pergi mencari pertolongan kepada dukun dan ilah-ilah lain. Penderitaan karena kesulitan ekonomi, lalu menipu dan mencuri hak milik orang lain. Penderitaan yang diakibatkan tidak tercapainya cita-cita, lalu mengeluh dan berputus asa hingga tidak lagi berdoa dan bertekun. Jika ini yang terjadi, sudah tentu akan bercacat di hadapan Tuhan. Dan jika ini terus berlangsung hingga kedatangan Tuhan, maka penderitaan kekal sudah menanti.
Di samping penderitaan, ketertarikan akan pesona dunia bisa membuat seseorang tidak lagi setia kepada Tuhan. Karena ingin menjadi kaya, korupsi pun dilakukan, serta penipuan-penipuan lainnya. Karena khawatir akan makanan dan minuman serta pakaian yang harus dipakai, maka berdoa dan bergereja pun tidak lagi sempat, sebab waktunya habis terpakai untuk bekerja mencari nafkah. Karena ingin menjadi orang hebat dan terpandang di mata orang lain, lalu dicarilah pertolongan dukun untuk mewujudkan keinginan itu. Jika ini yang terjadi, maka sudah pasti kehidupan seseorang itu cacat di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bersukacitalah dalam segala hal dan tetaplah berdoa. Jika ada yang sakit, datanglah kepada Yesus, sebab Ia penyembuh yang ajaib. Jika ada yang kekurangan secara ekonomi, bekerjalah dan berdoalah. Ketika hendak memulai dan mengakhiri pekerjaan itu, niscaya akan diberkati Tuhan dan ada hasilnya untuk mencukupkan yang diperlukan. Jika cita-cita belum tercapai, tetaplah berdoa dan percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita dan akan memberikannya pada waktu yang tepat. Sebab rancangan Tuhan bagi orang-orang percaya adalah rancangan damai sejahtera dan kebaikan. Jangan khawatir akan makanan dan minuman, sebab Tuhan akan pelihara kita melebihi burung di udara dan bunga bakung di taman. Jika menderita karena mengikut Kristus, karena ditolak dan direndahkan orang, jangan melawan siapapun yang merendahkan kita karena kita mengikut Kristus. Tetapi teruslah berdoa dan menabur kebaikan sekalipun berurai air mata. Sebab siapa yang menabur dengan air mata, ia akan menuai dengan sorak-sorai, seperti yang dituliskan di dalam Invocatio. Dan Tuhan kita adalah setia. Apa yang difirmankannya pasti digenapi. Jadi jangan menganggap rendah nubuatan para nabi. Tuhan adalah setia dan akan menggenapi firman-Nya. Ia akan memulihkan keadaan orang-orang yang setia, seperti yang dituliskan dalam Ogen Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itulah berkata orang di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka marilah kita bersukacita. Apa yang dituliskan ini pasti terjadi pada suatu waktu yang sudah ditetapkan Allah. Jadi bersiaplah untuk menyambutnya. Sebab itu hanya akan dialami orang-orang yang setia sampai akhir mengikut Yesus Kristus. Amin.